Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Sahabat tercinta, pada kesempatan video kali ini saya buat khusus ya, spesial, karena banyak sekali sahabat-sahabat kita yang lainnya menanyakan kepada saya bagaimana agar bisa tinggal dan bekerja di negara Swiss. Sebetulnya sudah banyak sekali juga di video saya yang sebelumnya ya saya tayangkan caranya bagaimana dan apa saja yang diperlukan. Namun entah kenapa ya banyak sekali sahabat-sahabat yang masih terus bertanya kepada saya. Sehingga pada kesempatan ini hati saya ingin kembali ya menyampaikan apa yang saya tahu dan semoga ini bisa kalian pahami. Dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada saya, di sini saya bisa menyimpulkan ya banyak sekali hal-hal yang tidak kalian mengerti. Namun kalau saya membaca pertanyaannya ya, hati saya itu tersentuh ya, terenyuh ya, ikut iba ya, ikut sedih, ikut merasakan banyak sekali yang ingin merubah nasib dan ingin bekerja keras ya dan mendapatkan hasil yang lebih baik untuk menghidupi keluarga kalian. Di sini saya sangat menghargai usaha kalian. Maka dari itu saya pada kesempatan ini pun ingin membuka wawasan ya dan menambah informasi apa saja yang harus kalian pahami jika kalian ingin betul-betul bekerja di negara Swiss. Hal yang pertama yang kalian harus mengerti adalah untuk bisa tinggal di negara Swiss itu tentu memerlukan izin keimigrasian. Ya, jadi kalian jangan samakan kalau mencari pekerjaan ke negara Swiss itu sama dengan mencari pekerjaan contohnya dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera atau dari Pulau Sumatera ke Pulau Bali, Kalimantan seperti itu ya. Jadi ini betul-betul karena antar negara sehingga setiap negara itu mempunyai hukum atau peraturan masing-masing yang berbeda. Nah, ini yang harus kalian pahami. Untuk bisa tinggal di negara Swiss ini tentu juga banyak persyaratannya ya teman-teman ya. Contohnya, alasannya apa ya untuk diam di negara Swiss? Nah, itu ya contohnya. Saya pribadi, alasan saya mengapa saya tinggal di negara Swiss karena tali perkawinan ya. Saya menikah dengan orang Swiss 40 tahun lebih yang lalu ya teman-teman, dan ketika itu tentu saja peraturannya tidak sesusah atau seberat sekarang ya. Kalau zaman saya dulu itu dengan adanya tali perkawinan otomatis kita bisa tinggal di negara ini. Nah, kalau peraturan hari ini ya, walaupun ada tali perkawinan contohnya, namun tidak bisa langsung mendapatkan izin tinggalnya di sini. Maksudnya bisa tinggal hanya dengan mempergunakan Bewilligung atau izin tinggal yang harus diperpanjang setiap tahunnya. Nah, kalau zaman saya dulu saya mendapatkan izin tinggal permanen, jadi sudah boleh saya tinggal semau saya ya, begitu. Kalau zaman sekarang walaupun kita menikah dengan orang warga negara Swiss, namun izin tinggal pun sudah lebih sulit dari sebelumnya dengan hanya mendapatkan Bewilligung atau surat izin tinggal yang harus diperpanjang setiap tahunnya. Atau contoh lain ya, izin tinggal untuk bersekolah di negara Swiss. Ini saya hanya memberikan sedikit contoh ya supaya teman-teman lebih mengerti ya. Nah, kalau kita pergi bersekolah ke negara Swiss tentu akan mendapatkan izin tinggalnya untuk menuntut ilmu, untuk bersekolah. Nah, kalau izin tinggal tersebut sudah selesai ya, maka kalian pun harus meninggalkan negara ini. Jadi izin tinggalnya itu ya kalau mau sekolah 1 tahun ya mendapat 1 tahun.
Tentu bisa diperpanjang kalau kalian mengikuti atau melanjutkan sekolah kalian. Nah, seperti itu ya. Atau juga jika kalian mempunyai program tertentu seperti au pair ya. Jadi ada salah satu keluarga di Switzerland yang memerlukan kalian ya untuk bisa tinggal di rumahnya dan membantu ya pekerjaan di rumahnya, biasanya itu membantu pekerjaan rumah tangga atau menjaga anak-anaknya. Nah, namun mereka mengambil ini itu biasanya untuk para student ya, untuk kalian yang datang ke negara Swiss sekolah. Nah, di saat-saat senggang itu supaya kita mendapatkan uang tambahan, maka kita ikut au pair ini ya, ikut kerja biar kita dapat uang tambahan, namun sekolah kita tetap berlanjut. Nah, itu adalah salah satu contoh ya, atau beberapa contoh yang bisa saya sampaikan kepada kalian bagaimana kita bisa tinggal di negara Swiss. Namun jika kalian berpikir ya ingin bekerja ke negara Swiss tanpa memikirkan bagaimana izin tinggalnya, lantas kalian bertanya apakah ada agen yang mengirimkan tenaga kerja Indonesia sebagai PRT ya, pembantu rumah tangga, atau juga pekerja di perkebunan di negara Swiss. Begitu ya, banyak sekali pertanyaannya. Nah, di sini saya bisa jawab ya, kalau untuk negara Swiss saya belum pernah mendengar ada agen PRT yang didatangkan dari Indonesia untuk bekerja di negara Swiss. Karena di negara ini hal tersebut tidak dibutuhkan. Ya, ini untuk juga informasi kepada kalian. Jika ada perusahaan atau agen-agen yang menawarkan kepada kalian untuk bekerja PRT rumah tangga pembantu di negara Swiss, kalian justru harus berhati-hati ya, karena itu tidak ada ya. Nah, selain itu juga untuk bekerja di perkebunan ya, mohon maaf, di negara Swiss. Itu pun saya belum pernah melihat ya, tidak tahu kalau di provinsi-provinsi lainnya. Namun saya katakan apa yang saya tahu dan saya lihat tentunya teman-teman setelah saya hidup berpuluh-puluh tahun di negara ini. Nah, yang saya tahu perkebunan di negara Swiss itu tidak pernah sebesar perkebunan di Indonesia atau di Malaysia atau di negara-negara lainnya yang memang perkebunan itu luas sekali ya. Kesatu, di negara Swiss itu memang negaranya kecil ya, dan kalaupun ada perkebunan itu kebanyakan milik petani-petani pribadi ya, walaupun luas, mereka menggarapnya hanya dengan beberapa orang atau perusahaan pribadi ya, kayak begitu, dengan mempergunakan mesin-mesin canggih ya, jadi tenaga mesin yang nomor satu daripada tenaga manusianya kalau untuk perkebunan seperti itu. Selain negaranya kecil juga ya, Switzerland itu banyak sekali lahan-lahan kosong di sini. Seperti yang kalian lihat ya, di banyak video saya itu memperlihatkan alam yang indah, yang natur. Nah, demikian juga untuk perkebunan di sini. Banyak lahan kosong itu mereka tidak buat perkebunan semua ya. Jadi hutan-hutan itu dilestarikan apa adanya. Natur di negara ini itu sangat sekali dijaga. Jadi tidak bisa ya seenaknya membuat perkebunan di negara ini. Nah, di situ juga makanya di negara Swiss ini tidak ada ya perkebunan contohnya sawit yang begitu besar kayak begitu. Itu tidak ada di sini. Ini harus kalian ketahui. Terutama ada sahabat satu yang dari Jawa Tengah ya, dari Pati, Jawa Tengah. Baru saja menghubungi Instagram saya dan menanyakan. Saya sebetulnya sangat iba sekali ya dengan tekadnya itu, saya sangat menghormati. Tapi hal ini harus diketahui ya. Kalau untuk ingin bekerja di perkebunan di negara Swiss itu ya seperti itu adanya ya. Jadi kemungkinan sangat kecil sekali orang pertanian di Swiss tersebut mengambil tenaga dari Indonesia ya. Dan perlu juga diketahui kalau tenaga-tenaga pekerja kasar ya di negara Swiss ini, contohnya untuk yang membuat jalan
atau membangun rumah atau ya pekerja yang seperti itu banyak dari negara tetangga. Jadi masih dari negara Eropa, ada banyak dari negara Jerman, ada dari Portugal, ada negara dari ex-Yugoslavia. Di sini saya katakan ex ya, seperti Kroasia atau Albania, seperti yang kayak begitu. Itu banyak sekali mereka mengerjakan pekerjaan seperti itu. Jadi saya pikir sekali lagi sangat kecil sekali kemungkinannya untuk pengusaha di negara Swiss mengambil tenaga kerja dari Indonesia untuk bidang tersebut. Dan ada juga pertanyaan bagaimana kalau saya mempunyai skill di IT dan programmer, apakah bisa mencari pekerjaan di negara Swiss? Ya, di sini saya akan jelaskan dulu. Yang susah itu sekali lagi izin tinggalnya, ya, izin tinggal untuk bekerja di negara Swiss. Terkecuali jika ada perusahaan Swiss yang mensupport, ya, mengundang kalian untuk bekerja di perusahaannya dan dia akan sebagai yang bertanggung jawab, ya, untuk pengurusan izinnya dan segala macamnya, itu terkecuali, ya. Jadi tenaga ahli IT itu di sini yang saya tahu sangat diperlukan karena banyak sekali tenaga-tenaga IT yang didatangkan dari luar negeri, ya, sampai saat ini. Nah, jadi yang kalian atau harus ketahui juga, ya, kalau ijazah dari universitas di Indonesia, ijazah dari universitas manapun di Indonesia, baik itu insinyur, arsitek, dokter gigi atau dokter pun, kalau ingin langsung bekerja dan membuka prakteknya di negara Swiss itu tidak diperbolehkan. Karena ijazah apapun dari negara Indonesia yang saya tahu itu tidak diakui di negara Swiss. Ya, ini saya garis bawahi. Ijazah dari negara Indonesia tidak diakui di negara Swiss. Jadi kalian harus mengikuti sekolah lagi di sini untuk bisa ijazahnya diakui. Nah, di sini pun di video yang lalu, ya, saya sudah katakan, saya memberikan contoh nyata. Ada satu teman dokter gigi dari Jakarta yang sebelumnya di Jakarta sudah membuka prakteknya, ya, puluhan tahun bahkan. Nah, ketika dia merit, ya, dengan orang Swiss dan ingin membuka prakteknya di sini, itu tidak bisa. Dan dia pun harus mengikuti sekolah, ya, di universitas di sini itu 3 tahun. Padahal dia itu sudah dokter ahli, ya, di Jakartanya itu sudah puluhan tahun buka praktek sendiri, ya, teman-teman. Namun di sini tidak diperbolehkan dan dia harus mengikuti lagi sekolahnya 3 tahun. Nah, silahkan, ya, ini pun kalian cerna. Jadi sistemnya itu berbeda. Jangan disamakan dengan sistem yang ada di negara Indonesia. Bahkan banyak juga, ya, pertanyaan yang bertanya kepada saya, Ibu bisa nggak tolong cariin kerjaan di negara Swiss? Ibu tolong ini itu. Aduh, ini gimana, ya? Terus terang saya tidak bisa menolong dalam hal itu, ya. Jadi jangan samakan seperti di Indonesia kita bisa nyogok ke satu perusahaan, ya, untuk memasukkan seseorang bekerja. Di sini hal itu tuh tidak ada sogok menyogok. Nah, ini pun harus kalian mengerti, ya. Jadi negara ini tuh sudah bersih dari sogok menyogok kayak begitu. Malahan kalau kita menyogok itu akan langsung ditolak, ya, percaya sama saya, dan akan langsung malah mungkin di blacklist, ya, untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut. Jadi di sini kalau kita ingin bekerja harus betul-betul kita mempunyai kemampuan. Yang pertama adalah bahasa yang diperlukan. Jadi di Swiss ini ada 4 bahasa, ya, bukan bahasa Inggris yang dipakai. Ini pun kalian harus memahami. Jadi tergantung di part atau bagian mana kalian akan mencari kerja. Contohnya kalau di kota Zurich di mana saya tinggal sekarang, di part ini kami mempergunakan bahasa Jerman. Jadi harus bisa bahasa Jerman untuk meng-apply suatu pekerjaan.
bukan bahasa Inggris yang dipakai. Atau kalian di kota Jenewa ya, di situ tuh kalian harus bisa bahasa Perancis untuk mencari pekerjaan ya. Memang kalau untuk berlibur kita mempergunakan bahasa Inggris itu tidak ada masalah ya. Di negara Swiss banyak sekali orang yang bisa mengerti bahasa Inggris, atau bukan saja di Swiss ya, di mancanegara, karena bahasa Inggris itu bahasa internasional. Kalau untuk berlibur itu sudah cukup mempergunakan bahasa Inggris. Namun untuk tinggal dan bekerja di sini kalian harus menguasai salah satu bahasa yang dipakai di negara Swiss ya. Tergantung dari part atau bagian mana yang kalian akan tinggal. Di sini pun saya ingin menjelaskan ya kepada semua sahabat. Kalau mencari pekerjaan di negara Swiss pun tidak mudah. Ya, saya tidak mengerti kalau barangkali ada sahabat lainnya yang mengatakan sangat mudah mencari pekerjaan di negara Swiss. Mungkin itu zaman dulu ya. Kalau hari ini sangatlah tidak mudah teman-teman. Ini untuk digarisbawahi. Jadi kita harus tahu ya apa yang bisa kita lakukan dan persyaratannya sudah dipenuhi atau tidaknya. Nah, di sini pun saya ingin memberikan contoh yang terjadi pada anak saya. Ya, jadi ini betul-betul terjadi pada anak saya. Ketika dia sekolah di sini, Ausbildung di sini, ijazahnya itu dari Swiss ya, dan dia berbahasa, banyak bahasa bisa. Nah ini ya, dia ingin pindah dari satu pekerjaannya ke pekerjaan yang lain ya, karena lokasi rumahnya itu ya sangat jauh ke tempat pekerjaannya. Dia bekerja di kantor, jadi pekerjaan kantor ya, seperti administrasi dan macam-macam seperti itu. Nah, dia itu mencari pekerjaan di tempat atau di rumahnya yang agak dekat kayak begitu ya, di lingkungannya. Jadi sehingga dia tidak usah pergi jauh. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Ini sangatlah tidak mudah ya. Tidak mudah, apalagi situasi setelah pandemi. Jadi ini juga harus kalian jadi masukan ya. Kalau di negara Swiss itu mencari kerja itu tidak mudah. Padahal anak saya itu mempunyai diplom dari negara sini, dari sekolah Swiss ya, dan dia hidup di sini tentunya ya. Begitu. Jadi nggak usah deh dipercaya kalau dibilang cari kerja di negara Swiss itu gampang atau bagaimana. Jangan dipercaya, itu sangatlah susah. Sama-sama harus fighting ya. Kalian kalau mencari kerja itu kan juga diseleksi apa kemampuannya dan bagaimana. Tentu yang datang untuk diseleksi itu pun banyak ya, sehingga konkurens atau saingannya pun banyak. Dan saingan yang banyak terjadi sekarang itu juga datang dari negara Jerman. Jadi orang-orang Jerman itu datang ke Swiss juga sama ya pada cari kerjaan di sini teman-teman. Orang-orang dari Perancis, dari Italia, dari Portugal, dari banyak negara itu datang ke negara Swiss juga sama ingin mencari pekerjaan. Sedangkan di negara mereka itu kan edukasinya, sekolahnya itu juga hampir bisa dikatakan sama ya dengan di negara Swiss. Jadi ijazahnya itu pun diakui. Namun mereka itu pun sangat susah untuk bisa mencari pekerjaan di negara ini. Nah, sekarang ditambah lagi untuk warga negara Indonesia yang ingin mencari pekerjaan di negara Swiss saat ini adalah izin tinggalnya. Ya, kalau orang lain yang datang dari negara Jerman, negara Italia, negara EU ya, mereka itu izin tinggalnya akan lebih mudah karena termasuk European Union. Walaupun negara Swiss tidak termasuk di dalamnya ya, mereka itu untuk mendatangi negara Swiss itu lebih mudah ya, tidak memerlukan visa. Nah, kalau yang dari negara Indonesia hanya untuk datang liburan aja kalian memerlukan visa, dan visanya untuk liburan pun sudah sangat cukup sulit ya untuk dibuat, itu hanya untuk liburan. Apalagi kalau untuk tinggal. Sekali lagi hal ini harus kalian pahami yang sedalam-dalamnya ya, sehingga tidak menanyakan sesuatu yang sama gitu kan. Jadi saya, wah dari mana nih
Ini sudah saya jawab kok, ditanya lagi. Mudah-mudahan di video ini kalian bisa lebih mengerti ya. Karena terus terang ya, dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut saya merasa iba ya, merasa sedih. Ingin sekali menjelaskan dan memberikan pengertian. Demikian maksud saya. Terus terang saja teman-teman ya, saya pun mempunyai banyak keluarga di Indonesia. Dan saya pun tentunya ingin membawa mereka untuk bisa hidup di negara Swiss ini. Minimumnya untuk membantu ya di rumah saya lah ya contohnya. Karena kalau mereka belum bisa berbahasa Jerman atau Perancis ya, maka minimum ya bisa meringankan pekerjaan saya dengan mengurus rumah saya, seperti itu. Dan hal itu pun ya saya inginkan dari zaman dulu dan saya lakukan. Ternyata tidak bisa teman-teman. Saya hanya bisa mengundang mereka ke sini itu hanya untuk berlibur akhirnya ya, jadi mendapatkan visa liburan. Tetapi setelah visa liburan itu selesai, ya mereka harus meninggalkan lagi negara Swiss. Itu untuk keluarga saya pribadi. Malahan saya ya sebagai putri dari orang tua saya pun, saya menginginkan untuk mengurus orang tua ya. Kalau dalam bahasa Sunda, bahasa orang Bandung itu ingin mulang tarima, kakolot kayak begitu kan. Ingin mengurus orang tua saya waktu beliau semasa masih hidupnya ya. Dan saya pun beberapa kali membawa orang tua saya kemari dan ingin mengurus mereka ya, dan saya mengajukan persyaratan-persyaratan yang diperlukan supaya mereka bisa tinggal diam dengan saya. Saya dan suami saya yang orang Swiss di sini pun sudah mensupport sepenuhnya ya supaya mereka bisa tinggal di sini. Namun tetap ya tidak mendapatkan izinnya. Jadi hanya 3 bulan mereka bisa tinggal di negara ini dan setelah itu pun harus meninggalkan Swiss ya. Nah ini tuh contoh nyata ya teman-teman ya, jadi bisa dibayangkan kalau ya kita tidak punya alasan kuat dan prosedur yang dilakukan memenuhi persyaratan yang negara ini perlukan, itu sekali lagi sangatlah susah. Namun di sini pun tentu saja saya akan menjawab pertanyaan lainnya yang menanyakan kenapa banyak orang Indonesia yang bisa hidup dan bekerja di negara Swiss. Maka jawabannya adalah kebanyakan dari mereka itu mempunyai tali perkawinan dengan orang-orang yang sudah hidup di negara Swiss ya. Jadi suaminya itu tidak semua berkewarganegaraan Swiss, ada yang berkewarganegaraan negara Jerman atau yang lainnya. Namun mereka itu sudah hidup sebelumnya dan bekerja di negara Swiss, sehingga para istrinya itu datang ke negara Swissnya itu sudah langsung mendapatkan izin tinggal mengikuti suaminya. Ya, jadi izin tinggalnya sama dengan suaminya, walaupun belum tentu langsung mendapatkan kewarganegaraan Swiss seperti itu. Atau juga ya banyak sahabat-sahabat orang Indonesia yang tinggal di negara Swiss itu hanya sementara ya, karena mereka sedang menjalani sekolah. Sekali lagi, jadi kalau dengan sekolah mendapatkan visa sekolah, dan kalau visanya sudah selesai maka mereka harus meninggalkan lagi ya negara Swiss. Nah ini pun salah satu hal yang harus kalian ketahui ya, kalau sahabat-sahabat kita orang Indonesia yang tinggal di negara Swiss itu tidak semuanya mempunyai pekerjaan sesuai dengan ijazah atau sekolah yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Contohnya banyak sekali ya teman yang saya kenal di sini dulu, kalau di Indonesia itu dia lulusan sarjana, dia bekerja di perusahaan besar sebagai sekretaris perusahaan dan lain-lain ya seperti itu. Namun ketika sekarang hidup di negara Swiss, pekerjaannya itu tidak sama dengan di Indonesia. Mereka semua di sini mengambil pekerjaan apa yang mereka bisa lakukan ya. Jadi maksudnya bisa lakukan itu karena untuk bertahan hidup.
Walaupun sarjana di Indonesia yang bekerja di perusahaan yang cukup keren ya, punya nama, kalau di sini sebagai pelayan restoran pun mereka ambil pekerjaan itu. Ya, jadi itu fakta. Walaupun ada banyak juga ya sahabat-sahabat kita yang mempunyai pekerjaan kantoran, mempunyai pekerjaan yang baik di sini karena mereka melakukan lagi Ausbildung atau sekolah lagi di negara ini, penyesuaian sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak seperti itu. Namun jika hanya mencari pekerjaan tanpa ya ijazah di sini ya, tidak bisa mendapatkan pekerjaan di kantor yang baik. Jadi ada yang bekerja sebagai pelayan di restoran atau juga di supermarket ya, menjadi kasir karena minimum 1 ya bahasanya harus bisa kayak begitu. Atau juga menjadi di dapur ya sebagai pembantu juru masak, bukan juru masaknya sendiri, jadi sebagai pembantunya. Nah itu teman-teman ya, jadi tidak mudah, tidak seindah yang kalian bayangkan atau tidak seindah yang mungkin teman-teman ceritakan. Wah kalau di negara Swiss itu enak ya bekerja, punya gaji besar. Ini pun harus kalian ketahui ya, kalaupun di sini bekerja sebagai pelayan di restoran itu gajinya memang besar kalau dibanding dengan di Indonesia ya. Jadi kalian jangan hanya melihat dari penghasilan atau amount-nya atau besar gajinya saja. Karena di negara Swiss itu memang kerja apapun gajinya besar. Namun biaya hidup di sini pun sangat tinggi ya teman-teman ya. Nah, di sini perbedaannya dan yang saya pahami dari semua komen itu, kalian hanya melihat besar gajinya aja, tapi kalian tidak melihat kalau di negara ini pun biaya hidupnya itu sangat tinggi. Yang bisa saya sarankan ya kepada semua sahabat yang menginginkan untuk bekerja di negara Swiss atau di luar negeri, pertama, silahkan kalian pahami dulu keimigrasiannya, izinnya ya, ini harus kalian pelajari. Jadi untuk negara Swiss saya sudah jelaskan, namun jangan patah semangat tentunya ya, selalu ada jalan kalau kita selalu berusaha. Nah, carilah informasi-informasi untuk bisa bekerja ke negara lainnya. Contohnya ke negara-negara Arab ya, atau ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Malaysia. Banyak sekali sahabat-sahabat kita yang bisa bekerja di sana. Nah, untuk itu silahkan ya kalian tanyakan langsung kepada sahabat kita yang berada di negara-negara yang saya sebutkan tadi. Karena dengan pengalamannya itu kan mereka bisa menjelaskan secara rinci apa saja, step apa saja yang harus dilakukan. Nah menurut saya demikian ya. Pasti kalau mereka bisa tentu juga ada jalannya buat kalian semua. Pada kesempatan ini pun saya ingin memberitahukan ya kepada teman-teman, kalau semua video yang saya tayangkan adalah hasil dari saya sendiri. Jadi tidak ada satupun video yang meng-cut atau mengambil klip-klip tertentu dari video orang lain. Tidak ada ya teman-teman. Semua karya saya sendiri. Dan informasi-informasi yang saya sampaikan ini pun menurut pengetahuan yang saya tahu ya teman-teman ya. Jadi di sini saya bukan hanya untuk mencari penonton ya yang mensubscribe atau mencari yang begitu-begitu, bukan ya teman-teman ya. Jadi saya betul-betul hanya ingin berbagi pengetahuan, pengalaman yang saya tahu kepada kalian semua. Jika kalian tidak menyukai videonya, nggak usah di-subscribe pun tidak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi bebas-bebas saja di sini. Makanya di video 2 tahun lebih yang lalu itu banyak sekali video-video yang kurang baik kualitasnya ya, atau cara penyajiannya, cara mengeditnya.
Itu karena saya masih tahap-tahap belajar. Namun sekali lagi video yang saya tayangkan itu hasil dari saya sendiri ya teman-teman. Tidak dari orang lain. Murni ya hasilnya. Ini untuk kalian ketahui. Demikianlah sharing informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video hari ini. Semoga ada manfaatnya. Saya Pribumi Bandung dari Switzerland mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.